Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alladzi asbagha alaina ni'amahu zahirata wal batinah, ni'amullahi la tuhsa wa la tu'ad, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim afdal as-salati wa azka at-taslim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa al muhajjalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ustadzah yang saya hormati, uhayyikunna tahiyyatan islamiyatan mubarakah, tahiyyat ahli jannah fi hadhihi al-munasabati al-mubarakah. Fi hadhihi al-munasabati al-mashhudah, munasabatun tashhaduha al-malaikah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan banget jawabnya. Belum sarapan kok. Belum kayak nasi ulam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nyonnya 3 kali ya. Lebih makan di pintu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya diajarin sama masjid, kalau jawab salam bukan waalaikumsalam, tetapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ucapannya assalamualaikum, bukan waalaikum, bukan. Assalamualaikum, bukan. Ya. Boleh sekali lagi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat 120 hasanah. Amin. Iya, 30 kali 4. 30 kali 4 berapa itu? 120 hasanah insya Allah. Karena menjawab salam itu wajib, disuruh oleh Allah, dan suruhan itu melalui Al-Quranul Karim. Wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau kita menjawab salam lebih afdal dengan lebih lengkap. Jadi kalau orang bilang, orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab lebih lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sepadan. Minimal sepadan. Kalau dibilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Itu sudah minimalis. Itu paling minimal. Tapi orang sekarang suka minimalis. Kalau untuk pahala kita hanya yang maksimal, insya Allah. Alhamdulillah pada hari ini Allah takdirkan saya bisa hadir. Ya, dulu saya hadir pertama kali pembukaan. Sekarang baru nongol lagi. Dulu sekali saya mohon maaf, bukan saya enggak kepikiran, bukan saya enggak memperhatikan, saya sangat perhatikan majelis ini yang memang adalah salah satu majelis yang dibuka dalam rangka mewadahi untuk ibu-ibu para tetangga. Karena ajaran Nabi kita Muhammad SAW, seseorang yang punya ilmu ngajari tetangganya yang tak punya ilmu.
seseorang yang nggak punya ilmu belajar sama tetangganya yang punya ilmu. Begitu, itu aslinya begitu. Aslinya mendidik dan mengajar begitu. Jadi orang yang punya ilmu ngajarin kepada tetangganya yang nggak punya ilmu. Orang yang nggak punya ilmu belajar kepada tetangganya yang punya ilmu. Nyambung. Ya? Nah ini musola diwadahi untuk kegiatan itu, untuk pengajian. Tidak ada ibadah yang lebih afdal setelah yang wajib selain menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu. Ya pada hari ini mungkin tidak seperti biasanya jam 10 selesai. Iya. Alhamdulillah di majelis ini diajarkan beberapa ilmu. Yang ilmu itu tidak ada batasnya. Ilmu itu ibarat lautan yang tidak ada pantainya. Ilmu itu ibarat lautan yang tidak ada pantai, tidak ada pikirannya. Ya. Semakin seseorang belajar, semakin dia merasa berkurang, semakin haus. Nah ini diantara materi yang disampaikan, alhamdulillah, ini materi satu kitab yang judulnya Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad. Yang nenek-nenek jangan tersinggung nih. Yang nenek-nenek jangan tersinggung. Saya sedikit ceritakan sekilas tentang kitab ini. Kitab ini karangan seorang ulama yang luar biasa, sangat besar, ulama besar, ulama yang mulia, ulama yang ilmunya Masya Allah, yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang diberi julukan Zainuddin, hiasan agama. Beliau lahir tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1058 Miladiah. Di mana dilahirkan? Dilahirkan di satu tempat yang namanya Tus, di satu kawasan, di satu provinsi muqadda'ah namanya Khurasan, di daerah Iran. Iran belum Syiah. Dulu di sana Iran itu adalah Sunnah. Banyak ulama-ulama berasal dari Iran. Dari segala disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ulama hadits Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim itu dari Nisabur. Nama tempat dari Nisabur. Al-Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah. Wafat 505 Hijriah. Berapa tahun umurnya? Tukang warung kan sini. Jangan pakai kalkulator gitu. 55, Masya Allah. Dengan usia yang Allah berikan 55 tahun, Al-Imam Al-Ghazali ini karangannya luar biasa. Itu yang terdata sebanyak 20 karangan. 20 karangan. Yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Ya, Ulumuddin. Beliau menuntut ilmu berpindah-pindah, ya, dari tanah kelahirannya, ya, kemudian beliau ke Hijaz. Makkah Madinah dulu namanya Hijaz. Makkah Madinah itu namanya Hijaz. Ya, itu wilayah Hijaz namanya. Jadi Saudi itu terbagi dua. Saudi Barat namanya Hijaz, Saudi Timur itu namanya Najd. Saudi Timur namanya Najd. Kalau Saudi Selatan itu berbatasan dengan Iran, berbatasan dengan Yaman, berbatasan dengan Yaman, seperti Najran. Najran itu dulu ada, yaitu penguasa Najran yang masuk Islam di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ke Hijaz melaksanakan ibadah haji, kemudian juga sempat ke Mesir, di wilayah Iskandaria, kemudian ke Irak,
sampai akhirnya beliau wafat di tanah lahirnya pada tahun 505 Hijriah. Beliau ini mengarang kitab Ayyuhal Walad sebagai itu untuk memenuhi permintaan dari muridnya. Jadi dikatakan Ayyuhal Walad ini adalah bahasa yang sangat baik. Ini nggak ada bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Saya takut keceplosan bilang bapak-bapak gini. Kata begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab ini karena ada permintaan dari muridnya yang sangat setia. Muridnya yang sangat patuh, muridnya yang sangat rajin, sangat tekun dari awal ikut belajar dengan semua ilmu dia belajar dari Al-Imam Al-Ghazali. Pada akhirnya dia terpikir, bagaimana saya minta dari guru saya ini biar dibuatin atau diberi ilmu yang saya amalin ini, yang saya pegang betul di sisa umur saya sampai saya mati. Masya Allah. Maka Imam Al-Ghazali ya mengaranglah kitab Ayyuhal Walad. Artinya, wahai anak. Seorang guru memperlakukan muridnya seperti anak. Jadi maaf ini makanya dengan yang tua-tua, mohon maaf ya, dengan bahasa Ayyuhal Walad bukan kurang ajar, bukan kurang sopan. Jadi guru memperlakukan anaknya seperti memperlakukan muridnya seperti anak. Murid memperlakukan gurunya seperti orang tua. Walaupun ada guru yang lebih muda, makanya disuruh oleh Rasulullah SAW kita ini menuntut ilmu sebelum jadi tokoh. Sebelum jadi tokoh. Kalau orang sudah jadi tokoh, ya udah punya kedudukan, dia mau belajar, apalagi kepada yang lebih muda, gengsi. Betul nggak? Ta'allamu qabla an tusawwadu atau qabla an tasudu. Itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi tokoh. Dulu kita di ibtidaiyah ya belajar mahfuzat. At-ta'allumu fis-sighari kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu, seperti mengukir di atas batu. Kemudian saya punya teman dulu ngajar di Libya, orang Sudan, namanya Dr. Abdurrahman. Dia lanjutkan, wa ta'allumu fil kibari kan naqshi 'alan nahri. Sedangkan belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Jangankan mengukir, kita gini maksudnya. Ini bukan nyindir yang tua. Kita menuntut ilmu itu sampai mati. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu nggak boleh sombong, nggak boleh gengsi, nggak boleh malu. Paling pantangan ilmu itu kepada dua. La yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu, nggak mau nanya, yang nggak tahu nggak mau nanya, dan orang yang sombong. Nggak bakal ilmu teman. Ibu, aslinya air itu nggak pernah nanjak ke atas. Aslinya air itu nggak pernah nanjak ke atas. Kecuali di orang pakai mesin. Yang aslinya air itu mengalir dari atas ke bawah. Itu kan para ulama.
Maka sangat tepat kalau salah satu materi yang diajarkan di majelis ayyuhal walad, karena kita di zaman yang sudah berubah, zaman yang sudah berubah, sudah perubahannya luar biasa. Zaman sekarang gak nyungsang. Ya, ibu-ibu yang pengalaman hamil, ya, kalau ada jadinya nyungsang kebingungan. Oh ya betul Bu, saya nggak pernah hamil Bu. Dengarnya begitu. Ya. Jadi zaman sekarang itu sudah terbalik. Salah satu fenomena yang ada di akhir zaman, dekatnya akhir zaman adalah uququl walidain. Banyaknya orang atau anak durhaka kepada orang atau murid kepada guru. Di zaman sekarang yang namanya guru tuh nggak diadain. Betul kan? Nggak diadain kan? Berbahasa kita tidak diindah. Beda itu sekali. Padahal seorang murid walaupun dia lebih tinggi derajatnya, tetap dia harus patuh kepada guru. Contohnya Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang apa? Tentang al-Islam, tentang al-iman, tentang al-ihsan, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam datang dengan sopan, pakaiannya bersih, penampilannya necis. Kalau orang menteng kalau mungkin bilang pelinti gitu kan, ya kan, pelinti ya, rapi bersih, duduk sopan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengkulnya, lututnya diadu dengan lutut Rasulullah. Kedua telapak tangannya ditaruh di atas kedua pahanya, dekat betul. Nah ini namanya suhbatul ustaz. 6 syarat orang dapat ilmu. Salah satunya suhbatul ustaz, dekat dengan guru. Dekat dengan guru bukan berarti guru dijadikan teman, bukan. Dekat dengan guru artinya lahir batin dekat. Lahir batin, ya. Lahir batin dekat dengan guru, dan hubungan guru dengan murid, murid dengan guru, hubungan lahir batin. Hubungan lahir batin. Kalau kita dengan orang tua hubungan lahir batin, atau anak atau orang tua kepada anak hubungan lahir batin, begitu juga hubungan murid kepada guru, guru dengan murid. Makanya Al-Imam Al-Ghazali kitabnya ini diberi ayyuhal walad. Kalau walad itu mencakup laki perempuan, mencakup laki perempuan. Saya dengar penjelasan ini dulu, saya punya teman namanya Dr. Ismail Ali, orang Thailand. Waktu itu saya lagi jalan dari masjid, saya ingat betul ini, saya bakal ini kata terus. Saya waktu itu pulang selesai sholat jamaah di Masjid Nabawi, masih di Madinah gitu. Dengan beliau pulang ke asrama. Sambil jalan itu ngomong-ngomong, terucaplah dari saya itu kata-kata walad. Kemudian saya sebutkan kata yaitu al-bin. Kata beliau, ya akhi, yang namanya al-walad itu mencakup laki dan perempuan. Beliau bacakan kepada saya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawlil unthayain. Yusikumullah, Allah berpesan, berwasiat, mengajarkan, menyampaikan, ya, memberi ajaran kepada kita fil aulad, untuk anak-anak dalam pembagian waris.
lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Bukan laki dapat 1, perempuan setengah, yang sekali mana? Kata seorang kiai begitu, bukan gitu. Tapi laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, jadi diperincikan di dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Nah, begitu juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kata-kata walad, ila ma tabnu adam qatar amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin shalihin yad'u lahu. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, habis, ada kesempatan lagi dia beramal, tutup dan jangankan beramal, kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, tobatnya tidak diterima. Tobat tidak diterima. Sudah sampai tenggorok, ya kalau di rumah kita bilang lak-lakan, betul kan ya? Orang-orang begitu bilang apa? Lak-lakan. Bukan sate laka-laka, bukan. Sudah sampai tenggorokan, itu tobat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk dia beramal. Wa inna ajalallahi la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Wa inna ajalallahi la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Atau di dalam surah Al-Munafiqun, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan ditunda yang namanya kematian. Kalau sudah tiba kematian, walau sedetik tidak akan ditunda. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, putus sudah kesempatan dia beramal, kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Jadi yang kita sedekahkan itu yang bakal kita bawa mati. Itu yang bakal kita bawa mati. Ya. Yang lainnya, nah itu bakal ya imma itu sudah habis atau itu akan menjadi hak ahli waris, mengalir sedekah jariyah. Makanya di dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan ada orang yang dia akan meninggal dunia, dia minta supaya ditakhir, supaya ditunda. Untuk apa? Fa'as-saddaqah wa akum minas sholihin, agar aku bersedekah dan menjadi orang saleh. Karena apa? Karena memang yang bermanfaat di alam kubur adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Bagi orang yang berilmu, dia dapat sedekah, dia dapat juga ilmu yang bermanfaat. Karena orang mengajar, dia itu bersedekah. Zakatnya ilmu taklim, zakatul ilmi taklim. Zakatul ilmi taklim, zakatnya ilmu dengan mengajarkan. Jadi sedekah jariyah atau ya. Bagi orang yang berilmu ini bukan atau dan, karena dia dengan mengajar sudah bersedekah. Bukan berarti bersedekah dengan materi, bukan. Mengajar dikategorikan juga sedekah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga aw waladin shalihin yad'u lahu. Kok nggak disebut di aw bintin shalih dan ulau? Karena walad di sini mencakup lagi dan perempuan. Makanya ibu jangan buru-buru iri hati. Kok walad doang disebutin, bin kan disebutin? Karena walad ini mencakup al-dzakaru wal untha. Jadi ilmu ini atau materi ini
sangat cocok untuk zaman sekarang. Sangat cocok, sangat dibutuhkan. Karena apa? Kita hidup di zaman yang norma-norma, akhlak-akhlak sudah banyak berubah. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum. Waktu P3 ketua di Naro ini pakai dalil nih. Qu anfusakum wa ahlikum. Jangan dulu pernah ada kan? Kalau di Naro gitu. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa tafsirannya? Kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam At-Tafsirul Qur'anil Azim, At-Tafsirul Azim, beliau katakan allimuhum wa addibuhum. Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Dua ini gak bisa ilmu tanpa adab, atau adab tanpa ilmu. Dan tidak dahulukan adab. Dulu Makcik sering ingatkan kepada saya, al-adab qabla al-ilm. Al-adab qabla al-ilm. Adab dulu. Makanya kita sholat ada adabus sholat, saum adabus syam, haji adabul haji, sampai kita musafir ada adabul musafir. Semua amal kita itu ada adabnya. Adabnya itu. Nah, kita disuruh mengajarkan alimuhum wa addibuhum. Jadi anak-anak kita ajarkan ilmu, kita ajarkan adab, dan kita ajarkan ilmu. Itu ada satu pernyataan. Ini yang sangat memprihatinkan Ibu. Memang kita di zaman sekarang ini umat Islam dipojokin terus. Di Indonesia ini aneh Ibu. Kita mayoritas tapi kita dipojokin. Betul kan? Dan di pojokin isu selalu umat Islam dijadikan kambing hitamkan. Jadi saya dengar satu informasi, salah seorang guru menyampaikan, dan ini viral, ya, mulutnya terkunci. Ini zaman seperti sekarang seperti ini. Padahal kita disuruh oleh Allah SWT perintah, qu anfusakum wa ahlikum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir ini seorang ulama yang luar biasa. Salah satu sifatnya dia itu qalilun nisyan, sedikit lupanya. Kalau kita kan pelupa. Oh, kalau kita pelupa melulu. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir ini qalilun nisyan, sedikit sekali lupanya. Ya, kita kan sampai belajar itu di dalam Mahmudat al-insanu ma'al khata'i wan nisyan. Itu kan begitu. Manusia tempatnya salah dan tempatnya salah. Nah, maka ibu-ibu sekalian, dengan adanya majelis seperti ini, Masya Allah, ini adalah kesempatan yang emas. Menuntut ilmu itu ibadah, dan batas akhir ibadah adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibu saya kadang-kadang kalau lagi ada pikiran malas itu saya ingat pesan orang tuanya Kiai Sanusi Azhari. Ada ulama di Bogor, usianya sudah 82 tahun. Beliau masih punya 16 majelis sepekan. 16 majelis. Dia orang tuanya aslinya orang Kalibata. Bapaknya itu ayahnya Muallim Azhari, Mama Azhari, pakai di Bogor Mama Azhari. Itu aslinya adalah orang Kalibata. Masih keturunan Urudin siapa? Urudin siapa itu? Terkenal itu di Kalibata. Kiai Sanusi Azhari ini ibunya orang Betawi, bapaknya orang Bogor. Jadi bapaknya ini kalau ngomong sama dia itu bahasa Betawi, ngomong bahasa Betawi bedok betul-betul. Jadi dia waktu selesai di pesantren di Gontor, kemudian di Banten, dia nyantri lama, belasan tahun, disuruh ngajar. Lu harus ngajar, gitu. Ada 3 disampaikan dia.
Pertama, lu jangan cengeng. Jangan. Maksudnya kalau baru pusing-pusing sedikit, jangan ini, yang dirasain lagi itu, lawan dan lawan. Itu maksudnya lu jangan. Yang kedua, lu jangan lihat amplopnya. Ibu-ibu kok ketawa. Apa matinya? Lu jangan lihat amplop. Ini bukan sindiran kepada pengurus nih. Enggak. Yang ketiga nih, yang dia setiap ingat dia itu gemetar. Setiap ingat dia gemetar. Apa? Kalau perlu lo mati di mimbar. Dia sudah 4 kali koma di atas mimbar. Udah 4 kali. Lempar, kalau orang kita bilang, lempar di mimbar. Dan itu pakai ring. Jatuh. 3 ring. 82 tahun. Zaman sekarang orang belum usia 82 tahun itu jarang. Beliau masih ngajar sekarang satu pekan itu 16 majelis. Dan jadi saya dapat ilmu dari dia, ingat terus, ya Allah, Masya Allah. Oh, seperti itu berkah. Ibu-ibu sekalian, kita belajar, kita mengajar, berkah. Allah yang jamin, Allah yang jamin. Ya, nggak ada istilah orang belajar benar-benar ikhlas kelaparan, nggak ada. Nggak ada guru yang ngajar betul-betul ikhlas kelaparan, nggak ada. Ya. Dan sudah banyak contohnya. Guru-guru yang istiqomah, banyak contohnya. Ya, yang harus kita jadikan teladan. Maka saya berwasiat kepada diri saya, kepada keluarga, kepada ibu-ibu semuanya, dan mohon maaf kepada yang lebih tua dari saya, nenek, bokok, dan lain sebagainya. Bukan saya menguruin, tapi menyampaikan kewajiban. Nah, benar-benar nggak apa-apa nih. Jadi ibu sekalian, ini kesempatan baik. Ya Allah, ibu-ibu berangkat nih dari rumah, melangkahkan kaki kanan, mengucapkan Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Dapat 3. Ya Allah, pertama, hudita, dapat hidayah. Yang kedua, muhita, dapat perlindungan, dijaga oleh Allah. Yang ketiga, al-kifayah, kufita, dapat kecukupan. Masya Allah. Ibu, kehidupan kita itu kebahagiaan bukan pada materi. Oh, banyak orang kaya, tapi mereka gak bahagia. Saya baru di RSC itu banyak banget yang pakai Alphard tuh, pasien yang pakai Alphard. Ya. Jadi kebahagiaan itu bukan pada materi, bukan. Jadi ibu berangkat dari rumah itu dapat 3 itu, al-hidayah, wal-wiqayah, wal-kifayah. Dapat petunjuk dari Allah mengenai jalan yang paling benar. Jalan yang paling benar. Yang kedua, dapat penjagaan, perlindungan dari Allah. Yang ketiga, dapat kecukupan. Bu, ada kabar? Ada keroncongan perutnya. Allah beri kecukupan. Terus tanah yang ibu injak, batu yang ibu lewati, ya. Pohon-pohon tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang ibu lewati, tanah ibu injak, semuanya beristighfar. Ini yang bilang Rasulullah. Yang bilang Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Qubaisah radhiyallahu anhu. Qubaisah ini nanya kepada Rasul, minta kepada Rasulullah, dia tertua, sudah sepuh. Rasulullah ajarkan saya ilmu yang menjadikan saya ini masuk surga. Saya amalkan dan masuk surga. Rasulullah SAW
yang sifatnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau gak mau mematahkan semangat orang yang sudah kuat. Beliau bangun semangatnya, beliau gedein hatinya. Apa kata dia? Abu Baisah, ma mararta bihajarin wala madarin wala syajarin illa astaghfarallah. Wahai Abu Baisah, engkau berjalan, apa yang kau lewati, tanah yang kau injak, batu yang kau injak, tumbuhan yang kau lewatkan, semuanya beristighfar untuk kau. Oh, percaya Pak? Yakin tak? Kita ini jangan mengukur kekuasaan Allah dengan otak kita. Bagaimana batu beristighfar? Bagaimana tanah beristighfar? Jangan. Semua makhluk bertasbih. Semua makhluk bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian wahai manusia tidak paham tasbihnya makhluk-makhluk yang lain. Burung ketika berkicau dia bertasbih. Semut berbicara. Apa kita paham? Tidak. Siapa yang paham? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar yang Allah ceritakan dalam surat An-Naml, orang namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Jadi raja semut, maknya semut bilang kepada anak-anaknya, udkhulu masakin, ayo masuk ke rumah kalian. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman paham. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman senyum. Ya, kalau orang itu ada resem kali itu ya. Ya, dia paham. Itu Nabi Sulaiman. Seperti itu. Paham bahasa semut, paham bahasa burung. Nah, semua makhluk itu bertasbih. Air bertasbih. Makanya ibu saya katakan tadi di awal, kalau kita dalam satu majelis yang baik, majelis ilmu, majelis zikir, ada minuman buka. Umpamanya ibu puasa, enggak apa buka. Jangan buka puasanya, bukan buka puasa. Ya, buka nih. Kenapa? Di sinilah majelis yang berkah. Majelis yang paling berkah adalah majelis yang jamaahnya atau gurunya menghadap kiblat. Dan kiblat itu kekhususan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, jadi semua makhluk ini bertasbih, termasuk ibu makanan. Dulu kan orang dulu bilang kan, kita kalau sisa makanan jangan buang sembarangan. Betul kan? Nasi jangan dibuang di WC. Jangan ibu. Dan makanan kalau bisa jangan tersisa. Dulu almarhum Ustaz Bakir, ya, suaminya Ustaz Fatia, saya waktu di Kairo dia wanti-wanti, awas. Inti makan ya, kalau orang sudah bilang jangan cek-cekan. Ya, jangan selesai. Kata apa? Wabil akhiri barokah. Wabil akhiri barokah. Kita nggak tahu itu yang di akhir itu keberkahan. Makanya kita kalau selesai makan pakai tangan ibu, jangan langsung cuci tangan. Bisa. Kita ada ketawa ibu. Oh, bisa bilang. Tidak akan, ini perintah Nabi. Tidak akan ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yulqa aw yalqa. Gila ini. Kenapa? Keberkahan. Jadi makanan ibu, sampai makanan itu juga bertasbih. Makanya kita kalau makan jangan lupa menyebut nama Allah. Ini kata sahabat yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah itu rata-rata punya karomah ibu, punya karomah. Kalau Nabi punya mukjizat, para sahabat punya karomah.
Apa itu karomah? Karomah itu kejadian-kejadian yang luar biasa, yang di luar akal manusia, yang terjadi pada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mukjizat itu sebagai tanda bahwa kebenaran seorang nabi dan khusus para nabi, kalau karomah itu berlaku bagi orang-orang soleh, apalagi para sahabat. Para sahabat adalah generasi yang paling soleh. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sami'tu ta'aman yusabbihu wa huwa yu'kal." Aku mendengar makanan itu bertasbih sementara dia lagi dimakan. Bu, saya pernah dengar dulu dari Haji Abdullah, ada ponjai kan? Ya kan orang pendapat ini, orang bilang ponjai. Dan saya karena kadang-kadang bilang ponjai gitu. Dulu suami beliau Haji Abdullah rahimahullah rahmatan wasi'an itu pernah cerita kepada saya tentang Kiai Ihsan Cirbo, Haji Nenek ya. Dulu abah itu setiap bulan Ramadan hadir ke sana. Itu almarhum Kiai Ihsan itu setiap dia Jumat baca bismillah. Setiap dia Jumat baca bismillah. Kiai Ahmad Musyafa, menantunya Kiai Hamid, dulu pernah saya tanya, Kiai, saya ini sering serak. Saya ceritakan beliau sudah meninggal. Kalau belum masih hidup saya nggak berani cerita. Jadi kita menceritakan seseorang yang jelas husnul khatimah. Ya, beliau ahlul Quran, meninggalnya hari Jumat, pas ada Jumat, masya Allah. Insya Allah tanggal 13 November yang akan datang haul beliau. Ya, haul beliau. Hari Ahad malam Senin. Saya pernah nanya kepada beliau, Kiai, saya ini sering serat, kata beliau, minum air hangat. Setiap akan minum ucapkan al-basmalah, dan setiap selesai satu tegukan ucapkan alhamdulillah. Nanti beliau baca di surga. Jadi semua makhluk itu bertasbih. Jadi di tempat di mana kita beramal itu semuanya akan menjadi saksi, termasuk tanah dan bumi ini akan menjadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu dia bicara tuhaditsu akhbaraha. Makanya dulu ada satu suku di Madinah namanya Bani Salamah, tinggalnya dekat Masjid Qiblatain. Dulu jangan melihat sekarang ya. Dulu jarak antara Qiblatain ke Masjid Nabawi itu jauh. Bani Salamah ini dengan satu suku ini datang kepada Rasulullah, kepala sukunya, wahai Rasulullah SAW, saya biar dekat dengan engkau, saya biar pindah rumah aja. Bedol desa apa itu? Bedol desa. Satu kampung pindah semuanya ke dekat masjid. Kata Rasul, nggak usah. Kalian tetap tinggal di kampung kalian, datanglah ke Masjid Nabawi. Karena apa? Langkah kalian di itu. Ya Bani Salamah, makanakum tuktab atharukum. Ya Bani Salamah, makanakum tuktab atharukum. Riwayat ini ibu-ibu bisa baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam ayat dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Gak ada yang lepas dari catatan, gak ada yang luput. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dalam surah Al-Kahfi enggak ada yang luput. Jadi saksi semuanya, enggak ada yang percuma. Baik dapat pahala, yang buruk
juga dapat balasan. Kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 sampai ratusan lipat. Ini saja dari saya, ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu karena keterbatasan saya dan kejahilan saya. Ya, ibu-ibu, saya dalam kesempatan ini juga mohon didoain. Ya, saya nanti mau berobat di SCM jam 1 masuk rumah sakit. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan aman. Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Al-Habib Husain bin Ali Al-Attas 90 itu mengijazahkan saya doa ini. Waktu saya ke rumah beliau, kata beliau, Abah dulu ngajarin Al-Fakir doa ini. Allahumma inni as'aluka shihatan bil taqwa wa tula umrin bi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alayhi. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepada Allah, shihatan bil taqwa, sehat dalam keadaan takwa, wa tula umrin, dan umur yang panjang, fi husni amal, dengan amal yang baik, warizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, la tu'adzibna alaihi, tidak menjadi siksaan, tidak menyiksa, tapi justru diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri pada kita nikmat sehat dalam takwa dan diberi usia yang panjang dalam amal yang saleh. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, warisan rezeki yang luas, yang barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Saya sedikit saja berdoa, nanti silakan ini sedikit saja sebelum saya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim wa maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubanna kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha qata'aha wa 'amdaha sirraha wa alaniyataha. Allahumma ighfir lana jami'a ma madha min dhunubina wa aqsimna bima baqiya min a'malina warzuqna 'amalan zakiyan tarda bihi 'anna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ma qasadta في هذه الساعة المباركة في هذه المناسبة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق وتمام التوفيق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت بها من بلاء وشر وداء وفتنة فاصرف عنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه ورزقا واسعا مباركا ورزقا واسعا مباركا. اللهم ربنا يا الله يا حي يا قيوم اشفي مرضانا وارحم موتانا وتولى أمورنا بالحسنى. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا
إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وأخر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور وأخر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور وأخر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. والله أعلم وإنه أعلم وفوق كل ذي علم عليم والسلام